Rekaman ini dilakukan tanggal 23 November pukul setengah 12 siang. Halo, selamat siang anak. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang ya. Gimana? Kabarnya baik-baik? Luar biasa, Bu. Puji Tuhan. Tuhan ya. Semuanya sehat ya? Sehat, Bu. Tuhan. Kita akan mulai pembelajaran. Tadi sudah absen Sudah, Bu. di Google Classroom ya. Oke, kita coba kita cek. Ini 19 berarti 3 orang yang belum absen ya. Belum mulai pembelajaran. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipersilakan yang mau memimpin di dalam doa. Saya, Bu. Ya, silakan Lela. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul lagi secara online di hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan melaksanakan presentasi, biarlah Engkau sendiri yang akan membimbing kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, memulai pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang sistem pencernaan, kemudian Ibu beri tugas untuk mengerjakan LKPD dan membuat mind map ya, mind map peta pikiran ya untuk sistem pencernaan pada manusia dan hewan ruminansia. Kemudian sudah dikerjakan ya, sudah dikirim ke Google Classroom? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah. Sekarang sebelum mulai, Ibu mau menyampaikan aturannya masih sama seperti kemarin, yaitu yang presentasi dibuka kameranya, kemudian yang lainnya menyimak dan mikrofonnya ditutup ya, mikrofonnya ditutup supaya tidak berisik. Kemudian sebisa mungkin kameranya dibuka ya, dibuka jadi Ibu bisa melihat wajah-wajah yang fresh, yang penuh semangat ya, yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ayo sekarang boleh dibuka kameranya sebentar. Halo Antoni, Putri, Melina, udah ya, oke. Sekarang coba lihat, Ibu mau menyampaikan ya. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Ini apa deh? Sapi. Ya, sapi. Siapa yang punya sapi? Saya, Bu. Kayak mengunyah. Halo. Itu, Bu. Melakukan makan kembali, Bu, dari perut dikunyah kembali. Ya, itu ya. Pada waktu istirahat, sapi mulutnya mengkomat-kamit kayak mengunyah ya. Itu memang mengunyah kembali makanan yang sudah ditelannya tadi ya. Pada siang hari ini kita mau belajar tentang pencernaan hewan ruminansia ya. Kemarin kan sudah belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Jadi nanti kita belajar sistem pencernaan pada ruminansia dan dibandingkan ya. Kemarin kan sudah Ibu kasih tugas untuk buat mind map dan LKPD. Jadi ya Ibu mau menyampaikan ya untuk tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis organ-organ yang menyusun sistem pencernaan manusia dengan benar. Kemudian yang kelima, siswa bisa membuat mind map ya atau peta pikiran tentang sistem pencernaan manusia dan hewan ruminansia dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, sekarang kita mau presentasi ya, mau lihat mind map yang dibuat. Nanti teman-teman ya menyimak ya, apakah sudah betul yang dibuat teman-teman tentang mind map atau peta pikiran tentang sistem pencernaan pada manusia dan hewan ruminansia. Ayo, siapa yang pertama kali? Saya, Bu. Ya, Putri Melina, ayo. Kameranya dibuka. Ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind map pada organ-organ pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama adalah covum oris atau rongga mulut. Yang kedua adalah esofagus atau kerongkongan. Kemudian yang ketiga ada lambung. Lambung terbagi atas 4 macam. Antara lain, yang pertama adalah rumen atau perut besar. Yang kedua adalah retikulum atau perut jala. Yang ketiga adalah omasum atau perut baku. Yang keempat adalah ogamasum atau perut masam. Nah, yang keempat pada organ pencernaan hewan ruminansia ada usus halus. Dan yang terakhir ada anus. Kemudian pada pencernaan
organ pencernaan pada manusia, terdapat rongga mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, hati, limpa, kantong empedu, duodenum atau usus 12 jari, kemudian pankreas, kemudian kolon transversal, kolon ascendent, jejunum, kolon descendent, ileum, cecum, umbai cacing, kolon rektum, dan juga anus. Sudah, Bu. Ya, itu tadi mind map yang sudah dibuat oleh Putri Melina ya. Untuk selanjutnya nanti jadikan satu ya. Jadi pokok bahasanya sistem pencernaan. Terus ke atasnya sistem pencernaan pada manusia, ke bawahnya sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Jadi tidak terpisah ya, seperti itu ya. Itu tadi Putri Melina sudah menyebutkan ya organ-organ pencernaan pada manusia dan organ-organ pencernaan yang menyusun pencernaan hewan ruminansia. Ya. Kemudian selanjutnya, Saya, Bu. ya silakan Antoni. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan baik pada manusia dan juga hewan ruminansia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia terdapat organ pencernaan yaitu ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Rongga mulut sendiri terdiri dari gigi, kelenjar ludah, lidah. Gigi sendiri terdiri dari gigi geraham, gigi seri, dan yang terakhir gigi taring. Dan kelenjar ludah terdapat 3 bagian juga, yaitu ada glandula parosit, glandula submaxillaris, dan glandula sublingualis. Dan terdapat lidah untuk mengatur letak makanan. Yang kedua, kerongkongan. Terdapat gerak peristaltik mendorong makanan masuk ke lambung. Dan yang ketiga ada lambung. Dalam lambung terdapat kerja mekanik dan kimiawi. Yang pertama mekanik, terdapat gerak peristaltik, dan yang kimiawi terdapat 3 enzim. Yang pertama enzim pepsin memecah protein menjadi asam amino, dan kedua enzim renin koagulasi protein susu. Lalu yang keempat ada usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3. Yang pertama usus 12 jari atau duodenum, yang kedua ada usus kosong yaitu jejunum, yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum, dan ada usus besar, ada kolon dan rektum, dan yang terakhir adalah anus. Dalam sistem pencernaan manusia juga terdapat kelenjar pencernaan. Pertama ada pankreas, empedu, dan hati. Dalam pankreas terdapat tripsinogen, lipase, amilase, kemotripsin. Lalu saya akan menjelaskan juga tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Alat pencernaan terdapat mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Di dalam lambung sistem pencernaan hewan ruminansia terdapat 4 bagian. Yang pertama ada rumen, abomasum. Sekian, terima kasih. Ya, itu dari Antoni ya. Antoni ya tadi dijadikan satu. Jadi sistem pencernaan ada sistem pencernaan pada ruminansia dan sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia dibagi menjadi organ pencernaan dan kelenjar pencernaan ya. Kelenjar pencernaan ada 3, kemudian organnya tadi disebutkan, kemudian disebutkan juga enzim-enzim yang bekerja. Kalau pada mulut ya terjadi pencernaan kimiawi dan mekanik oleh gigi, jadi dikunyah, dipotong-potong kecil-kecil, itu pencernaan mekanik. Kemudian pencernaan kimiawi oleh enzim tialin ya. Kemudian masuk kerongkongan, didorong kerongkongan oleh gerak peristaltik menuju ke lambung. Di lambung ada 2, yaitu pencernaan secara mekanik juga dan kimiawi dengan enzim-enzim pencernaan yang tadi sudah disebutkan ya juga. Kemudian dari lambung masuk ke usus halus ya. Ke usus halus ada 3 tadi, ada duodenum, jejunum, ileum, kemudian enzim-enzim yang berperan juga. Kemudian dari dari lambung menuju ke usus besar ya, airnya diserap kemudian dikeluarkan melalui anus. Kemudian yang organ pencernaan tadi ada pankreas. Itu jadi dengan melihat mind map ya kita enggak langsung belajarnya lebih ringkas ya, lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Ya, selanjutnya siapa lagi yang presentasi mind map? Saya, Bu. Oh ya, Brili ya. Ini saya akan mempresentasikan sistem pencernaan
pada manusia maupun hewan ruminansia. Nama-nama organ pencernaan pada manusia: caput pankreas, kantong empedu, duodenum, pankreas, kolon transversal. Nama-nama organ pencernaan pada hewan ruminansia: ada intestin yang berfungsi sebagai menyerap air dari feses. Yang kedua, omasum, membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Rumen, tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Yang keempat, retikulum, tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar. Setelah itu makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua hingga teksturnya lebih halus. Yang kelima, abomasum, mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri yang jahat masuk bersama makanan. Esofagus, saluran penghubung antara mulut dengan lambung yang letaknya di antara tenggorokan dan lambung. Kerongkongan sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Urutan proses pencernaan pada manusia, yaitu mulut ke kerongkongan, terus menuju ke lambung, usus halus, usus besar, yang terakhir ke anus. Urutan proses pencernaan pada hewan ruminansia berawal dari mulut, kerongkongan, rumen, retikulum, kembali ke mulut lagi, makanan dikunyah yang kedua kalinya, kembali ke kerongkongan, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir anus. Itu, Bu. Ya, terima kasih Brili. Tadi yang dipresentasikan Brili ya untuk mind map-nya, lebih dijelaskan lagi proses-prosesnya, jadi yang terjadi pada lambung ruminansia bagian rumen, retikulum, omasum, abomasum, kemudian tadi juga sudah dibuat urutan ya, urutan dari proses pencernaannya dari mulut sampai ke anus tadi juga sudah dijelaskan ya, jadi semakin melengkapi. Oke, siapa lagi? Saya Bu Deborah Fani Agustin. Ya, silakan Deborah. Ya, saya akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan. Sebelumnya, sistem pencernaan makanan berfungsi untuk memecah bahan makanan menjadi ukuran yang cukup kecil sehingga bisa diserap dan menembus dinding usus masuk ke dalam pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sistem zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh berupa yang pertama adalah karbohidrat, kedua protein, yang ketiga lemak, yang keempat adalah air, kelima mineral, dan keenam vitamin. Karbohidrat itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Kemudian protein dibagi menjadi 2, yaitu hewani dan nabati. Lemak dibagi menjadi 2, yaitu larut dalam air dan tidak larut dalam air. Yang kemudian mineral dibagi menjadi 6, yaitu kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, dan zinc. Vitamin terbagi menjadi 2, yaitu larut dalam air dan tidak larut dalam air. Yang pertama, larut dalam air. Larut dalam air mengandung vitamin B1, vitamin B2, vitamin vitamin B12. Yang kedua, tidak larut dalam air. Tidak larut dalam air ini mengandung 4 vitamin, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Selanjutnya, sistem pencernaan. Yang pertama adalah sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Adapun alat pencernaannya, yang pertama adalah mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di dalam pencernaan hewan ruminansia ini terdapat ciri khas yang istimewa, yaitu terdapat pada lambungnya. Karena lambungnya memiliki 4 ruang atau 4 struktur. Yang pertama adalah rumen, yang kedua retikulum, yang ketiga omasum, dan yang keempat abomasum. Adapun fungsi rumen sebagai tempat penyimpanan sementara bagi makanan yang telah ditelan, dan retikulum sebagai tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar. Yang ketiga adalah omasum, berfungsi sebagai pembantu proses penghalusan makanan secara kimiawi. Yang keempat adalah abomasum, mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida. Selanjutnya adalah sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Yang pertama, organ pencernaan.
organ pencernaan itu sendiri dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, rongga mulut, yang kedua, kerongkongan, yang ketiga, lambung, keempat, usus halus, kelima, usus besar, dan keenam, anus. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut terdiri dari gigi, kelenjar ludah, dan lidah. Gigi itu sendiri terbagi menjadi gigi geraham, gigi seri, dan gigi taring. Yang kedua adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah terbagi menjadi glandula parotid, glandula submaxillaris, glandula sublingualis. Yang ketiga ada lidah. Lidah berfungsi mengatur letak makanan. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan merupakan gerak peristaltik mendorong makanan masuk ke lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung terdiri dari mekanik dan kimiawi. Mekanik merupakan gerak peristaltik dan kimiawi merupakan terbagi menjadi 4, yaitu enzim pepsin, enzim renin, enzim lipase, dan HCl. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua, usus kosong atau jejunum. Yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum. Yang kelima, usus besar. Usus besar terbagi menjadi 2, yaitu kolon dan rektum. Kemudian sistem pencernaan pada manusia yang kelenjar pencernaannya. Kelenjar pencernaan itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pankreas, yang kedua adalah empedu, dan yang ketiga adalah hati. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih Deborah. Untuk yang Deborah tadi ya menyoroti juga tentang bahan-bahan makanan atau zat makanan yang ada protein, ada karbohidrat, ada vitamin ya, ada lemak, mineral. Juga tadi untuk giginya ada 3, itu geraham itu masuknya ada geraham depan, ada geraham belakang ya. Diperlihatkan tadi tentang enzim-enzim pencernaan ya, enzim yang dihasilkan oleh pankreas tadi ya, ada pepsinogen dan lain-lainnya. Sebentar lagi kita akan masuk ke LKPD, tapi sebelumnya coba buka, masih konsentrasi apa enggak, buka kameranya. Yuk, kalau masih konsentrasi coba pegang pegang telinganya. Ayo, ya. Ternyata masih konsentrasi ya Ibu, seperti ini, tidak tiru-tiru Ibu ya, pegang telinga, Ibu pegangnya hidung. Ternyata masih konsentrasi, masih semangat ya, sih. Kalau lesu-lesu tersenyum, ya, masih semangat. Oke, selanjutnya kita akan presentasi dari hasil pekerjaanmu, yaitu LKPD. Siapa yang nomor 1? Dipersilakan. Saya, Bu. Ya, Anggun. LKPD Sistem Pencernaan pada Manusia dan Ruminansia. Kegiatan belajar. 1. Analisislah nama-nama organ penyusun pencernaan pada manusia. Pada gambar di bawah ini, kita disuruh untuk menunjukkan gambar-gambar yang harus kita isi. Gambar A adalah mulut, B. Esofagus atau kerongkongan, C. Lambung, D. Hati, E. Limpa, F. Kantong empedu, G. Duodenum, H. Pankreas, I. Kolon transversal, J. Kolon ascendens, K. Jejunum, L. Kolon descendens, M. Ileum, N. Cecum, O. Appendix atau umbai cacing, P. Kolon sigmoid, Q. Rectum atau poros usus, R. Anus. Demikian hasil dari LKPD saya. Jangan ditutup dulu, Dek. Coba diperhatikan tadi yang J apa? J, kolom ascenden ya, kolon ascenden. Kemudian yang K. Jejunum. K. Ya, jejunum. Yang O. Appendix atau umbai cacing. Nah, yang lainnya mencermati. Benar ya, sudah betul yang dipaparkan Anggun tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Sudah jelas ya, ini ada yang ditanyakan. Untuk yang nomor 1 mungkin ada yang beda dari yang dijelaskan oleh Anggun. Ayo, masih ada yang beda enggak? Apa sama semua? Beda? Sama Bu, betul. Ya, betul ya. Kemudian yang nomor 2,
Nomor 2 dipersilahkan, atau Brili boleh, Brili lagi. Iya, Bu. Nomor 2, analisislah organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia secara urut. Yang nomor 1 rumen, nomor 2 retikulum, nomor 3 omasum, nomor 4 abomasum, nomor 5 intestin, nomor 6 esophagus. Sudah, Bu? Ya. Sudah sama semuanya, apa ada yang beda atau ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Ada usus besarnya, Bu. Ada usus besarnya. Jadi hampir sama dengan pencernaan pada manusia ya. Jadi dari lambung tadi ke usus halus ke usus besar. Jadi ada usus besarnya sama. Nanti harus menuju ke anus. Jadi yang beda hanya pada lambungnya ya. Yang selanjutnya yang nomor 3. Saya, Bu. Ya, silakan Anastasia Jevis. LKPD nomor 3. Pertanyaannya, uraikan struktur lambung pada hewan ruminansia beserta fungsinya. Yang nomor 1, pada bagian lambung terdapat rumen atau perut besar, berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Yang nomor 2 yaitu retikulum atau perut jala, berfungsi sebagai tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Setelah itu makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah hingga teksturnya lebih halus. Yang ketiga yaitu omasum atau perut baku, berfungsi untuk membangun proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Yang keempat yaitu abomasum atau perut masam, berfungsi untuk mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Demikian LKPD nomor 3. Ya, tadi Jevi sudah mempresentasikan ya. Nomor 3 yaitu struktur lambung pada hewan ruminansia beserta fungsinya. Di dalam abomasum ya, terjadi pencernaan tadi secara kimiawi oleh enzim selulase ya, yang akan sehingga selulosa diubah menjadi asam lemak dan menghasilkan metana, gas metana. Jadi kalau dilihat yang punya peternakan sapi ya, yang punya sapi yang ada banyak atau beberapa, kotorannya bisa dibuat sebagai biogas ya, jadi sebagai bahan bakar alternatif ya, bisa untuk menyalakan kompor, untuk menyalakan lampu listrik. Sudah jelas ya untuk yang nomor 3 ya? Jelas, Halo? jelas. Ya. Yuk sekarang yang nomor 4. Saya, Bu, Dian Gavita. Dian Gavita ya. Yang lainnya memperhatikan ya, kalau ada yang kurang pas atau kurang betul langsung dibetulkan. Nomor 4, uraikan proses pencernaan pada manusia secara urut. 1. Mulut. Di dalam mulut terdapat gigi dan enzim amilase yang berfungsi untuk mempermudah proses penghancuran makanan. 2. Esophagus, yaitu saluran antara rongga mulut dan lambung. 3. Lambung, fungsinya adalah untuk menggerus makanan dengan cara mekanik dan kimiawi dengan cairan asam yang dihasilkan. Usus halus, hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja, yaitu mengubah diskarida menjadi monosakarida dan mengubah peptida menjadi asam amino. 5. Unsur besar. Usus besar berfungsi untuk menghasilkan vitamin dan mendorong feses keluar dari tubuh. 6. Rektum adalah tempat di mana feses akan ditampung. 7. Anus, tempat keluarnya feses. Ya. Itu tadi ya sudah diuraikan tentang proses pencernaan pada manusia, mulainya dari mulut ya mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi, kemudian masuk ke
kerongkongan ya, atau esofagus didorong dengan gerak peristaltik menuju ke lambung. Lambung terjadi pencernaan secara mekanik juga dan secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan ya. Kemudian masuk setelah dari lambung masuk ke usus halus. Usus halus untuk diserap ya. Usus halus mempunyai jonjot atau villi untuk memperluas penyerapan ya, untuk memperluas bidang penyerapan. Kemudian makanan yang tidak tercerna tadi, yang tidak diserap atau sisa-sisa pencernaan masuk ke usus besar ya. Jadi di situ usus besar terjadi penyerapan air yang berlebihan ya. Kemudian selanjutnya dari usus besar ya masuk ke anus ya, jadi dikeluarkan lewat anus. Jadi di dalam usus besar tadi juga ada bakteri E. coli ya yang membusukkan sisa-sisa makanan, juga menghasilkan vitamin K. Jadi menguntungkan ya peran bakteri E. coli di dalam pencernaan manusia. Kemudian sudah jelas untuk yang nomor 4, proses pencernaan pada manusia. Sudah jelas apa belum? Kemudian yang nomor 5. Saya Bu Resa Kristin. Resa Kristi, silakan. LKPD nomor 5. Uraikan proses pencernaan pada hewan ruminansia secara urut. Proses singkat pencernaan hewan ruminansia dari mulut, terus ke kerongkongan, rumen, retikulum, kembalut, abomasum, usus halus, usus besar, rectum, dan yang terakhir anus. Sudah, Bu. Tapi sudah dijelaskan proses pencernaan dari hewan ruminansia. Yang pertama, makanan atau rumput masuk ke mulut ya, mulut kemudian didorong ke esofagus, esofagus menuju ke lambung bagian rumen ya, bagian rumen, kemudian menuju ke retikulum. Di retikulum dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan atau membentuk bolus. Kemudian pada waktu istirahat dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kedua kali supaya lebih lembut lagi. Kemudian dari mulut masuk lagi ke lambung, tetapi ya tentunya lewat esofagus, tetapi ke bagian yang omasum. Jadi ke bagian omasum, kemudian dari omasum masuk ke bagian lambung yang terakhir yaitu abomasum. Di situ terjadi pencernaan secara kimiawi ya oleh enzim selulase. Kemudian dari abomasum masuk ke usus halus, jadi diserap untuk tubuh ya, sari-sari makanannya diserap. Dari usus halus kembali masuk lagi melanjutkan ke sekum ya. Kemudian masuk ke usus besar ya, masuk ke usus besar, baru ke rektum, dan terakhir dikeluarkan melalui anus bagian seperti itu. Jadi tahu ya kalau di rumah mengamati yang punya sapi tadi ya seperti di video nyerum atau istirahat ya, tetapi mulutnya sambil mengunyah komat kamit seperti itu mengunyah makanan. Jadi kita tahu bagaimana sistem pencernaan pada hewan ruminansia seperti yang dijelaskan temanmu tadi ya. Ayo Dek, dipersilahkan yang nomor 6. Saya Bu Putri Mailani. Ya, silakan Putri Mailani. LKPD nomor 6. Uraikan perbedaan pencernaan pada manusia dan pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama yaitu, pada manusia memiliki gigi seri, taring, dan geraham. Sedangkan pada hewan ruminansia tidak memiliki gigi taring, tapi memiliki gigi seri dan geraham untuk mengunyah. Yang kedua, pada manusia hanya memiliki satu lambung. Sedangkan pada hewan ruminansia memiliki 4 lambung, yaitu dengan tipe poligastrik yang terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Yang ketiga yaitu pada manusia dibantu oleh bakteri E. coli dalam membusukkan makanan dan pembuatan vitamin K di usus besar. Sedangkan pada hewan ruminansia dibantu oleh bakteri anaerob dan protozoa dalam mencerna selulosa. Sekian, terima kasih. Ya, sudah lengkap tadi perbedaan sistem pencernaan pada manusia dan ruminansia. Yang pertama dari tadi terangkat dari giginya. Jadi kalau hewan pemakan rumput itu namanya apa, Dik? Kalau yang pemakan segalanya kan ada omnivora,
Omnivora itu bisa rumput, bisa makan daging. Kalau yang pemakan rumput saja namanya apa? Herbivora. Ya, hewan herbivora. Jadi herbivora ya. Jadi ruminansia itu termasuk hewan herbivora, makanya tidak punya gigi taring. Dari segi bakteri yang membantu pencernaan di manusia ada E. coli. Kemudian pada tubuh ruminansia, hewan ruminansia tadi ada ya bakteri anaerob ya. Contohnya tadi bakterinya Cytoploga, Flagellata. Kemudian yang dari Flagellata, Cypromonas subtilis itu bakteri yang berperan dalam pencernaan atau yang membantu pencernaan pada hewan ruminansia. Oke, kita sudah selesai untuk yang LKPD nomor 1 sampai nomor 6. Sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Jelas, Bu. Ya, sudah jelas ya. Tadi kita sudah belajar tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia dan sistem pencernaan pada manusia. Nah, sekarang kita akan melihat apakah betul tadi yang sudah dipresentasikan ya. Kita akan melihat video pembelajaran berikut ini. Halo teman-teman, tahukah kalian mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh, yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya, bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum, terdapat mikroorganisme mutualistik yang berproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali mamahan dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air dihilangkan. Mamahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke abomasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Ya, kamu sudah belajar tentang sistem pencernaan pada manusia dan hewan ruminansia. Sekarang, yang mau memberikan kesimpulan, ayo, tentang pelajaran kita. Oh ya, Antoni, dipersilahkan. Di sini saya akan menaik kesimpulan dari pembelajaran KPD sistem pencernaan pada manusia maupun ruminansia. Kesimpulannya bahwa dalam sistem pencernaan manusia dan hewan ruminansia perbedaannya cukup signifikan. Namun, baik itu sistem pencernaan manusia maupun sistem pencernaan hewan ruminansia memiliki organ sistem pencernaan yang hampir sama, yaitu sama-sama memiliki mulut atau dengan diawali dengan mulut, sama-sama memiliki kerongkongan, sama-sama memiliki lambung, usus, dan sama-sama memiliki anus. Perbedaannya adalah setiap organ pencernaan yang dimiliki, baik itu dimiliki oleh manusia maupun hewan ruminansia, adalah memiliki perbedaan fungsi. Terima kasih. Ya, itu tadi ya, kita Antoni sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Sekarang kita masuk ke refleksi. Siapa yang mau merefleksikan pembelajaran kita pada siang hari ini? Dapat apa dari kita belajar sistem pencernaan pada manusia dan hewan ruminansia? Saya, Bu. Mau refleksi. Oh ya, Anggun. Yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah, apakah kamu dapat menyebutkan organ-organ pencernaan pada manusia? Ya, saya dapat
Merefleksikan dan menyebutkan organ-organ pencernaan pada manusia. F. Dapatkah kamu membedakan pencernaan pada manusia dan pada hewan manusia? Ya, saya dapat membedakan pencernaan pada manusia dan pada hewan ruminansia. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Anggun sudah merefleksikan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ada lagi yang mau refleksi, misalnya yang di rumahnya punya sapi bisa merefleksikan yang beda dari Anggun, apa yang didapat yang menarik dalam pembelajaran pada siang hari ini apa, Dik? Sistem pencernaan pada ruminansia. Soalnya pada ruminansia itu terdapat 4 lambung dan itu prosesnya itu bolak-balik, Bu, yang awalnya dari mulut kembali ke mulut lagi terus ditelan lagi baru ke anus. Itu yang paling menurut saya yang paling menarik. Terima kasih ya Antoni sudah merefleksi, dia mengamati bahwa pencernaan pada ruminansia itu ternyata lebih panjang atau lebih rumit daripada manusia karena punya 4 lambung. Jadi terima kasih anak-anakku sekalian, kita sudah belajar tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia dan pada manusia. Nanti Ibu akan share link ya, link untuk evaluasi, nanti silakan dikerjakan. Tokennya pencernaan huruf besar semua ya, Ibu akan share linknya sekarang ya. Kemudian sambil Ibu share link, nanti dipersiapkan untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai kelainan pada sistem pencernaan manusia. Oke, sudah diterima ya Dek ya, linknya, link untuk evaluasinya sudah saya share melalui WA Group. Nanti silahkan setelah kita tutup dikerjakan. Kita akan menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Dipersilahkan salah satu pimpin berdoa untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Teman-teman, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak untuk setiap berkat kasih kemurahan Bapak sehingga anakmu dan teman-teman anakmu bersama dengan Bu Susi telah belajar tentang sistem pencernaan dan sistem pencernaan pada hewan ruminansia dan pada manusia Bapak. Kiranya Tuhan memberkati, ambillah setiap dosa dan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah namamu Bapak kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih sudah bergabung. Kita akan mengakhiri. Dipersilakan mengerjakan soal ya setelah keluar dari meeting. Oke, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang anak-anakku.